Shalom, selamat malam saudara-saudara semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam doa malam. Kita akan mulai dan kita akan mulai berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur setiap kami boleh hadir dalam pujian penyembahan, dalam doa malam ini bersama-sama Tuhan. Kami percaya bukan karena satu kebetulan, tapi satu kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Kami bebaskan Roh-Mu menjamah melawat setiap kami. Kami mau beri yang terbaik melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh naik dan semakin dekat mengenal pribadi-Mu dan seluruh kebenaran-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan beracara pada saat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh dapat lawatan-Mu, jamahan-Mu dimanapun kami berada. Kau tidak terbatas oleh waktu, Kau tidak terbatas oleh tempat. Bekerja dan bekerja dalam hidup kami Roh Kudus. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami tahu kami tidak mengerti kadang jalan-jalan-Mu, tapi ajari setiap kami Tuhan untuk tetap percaya, karena rancangan-Mu adalah yang terbaik buat hidup setiap kami Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Yes. Biarlah setiap kami boleh mengenal lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya.
kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdalam. Haleluya. Di dalam Masih. Haleluya. Haleluya. Di dalam Masih. Berkuasalah, berotoritas dan bertahtalah atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kiralah masih kiri kita para masih kiri kita para masih. Yes, kiralah masih kiri kita para masih kiri kita mana. Kiralah masih kita masuk. Haleluya. Kiralah masih. Haleluya. Ya Bapa, ajari setiap kami terus melekat dan cinta akan Kau. Dan biarlah setiap kami boleh menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu Kau Allah yang dahsyat, Kau Raja di atas segala raja. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Kau yang dahsyat, Kau yang luar biasa di dalam hidup kami. Kiralah masih. Mari kita angkat pujian. Berkuasa di bumi dan di surga. Yesus namanya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hanya Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Dia hebat, dia dahsyat. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat,
semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, haleluya. Hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Allah kita sudah dahsyat dan hebat. Haleluya, Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan Tuhan Allah kita. Amin saudara. Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kira lama sikiri kira. Tuhan, saatnya setiap kami menyiapkan hati kami untuk mendengar yang terbaik yang daripada-Mu. Biarlah setiap kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan selalu memuji dan memuliakan-Mu, selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau yang menetapkan setiap jalan hidup kami Tuhan, dan Kau yang luar biasa di dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi isi hati setiap anak-anak Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami untuk memuji menyembah-Mu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah kerinduan setiap anak-anak Tuhan, untuk melekat dan cinta akan-Mu lebih lagi. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Bebaskan roh saudara untuk memuji menyembah Tuhan kita yang dahsyat saudara.
Tuhan setiap kami Tuhan. Kau memberikan hati kami untuk Engkau Tuhan dan jiwa kami. Biar segala sesuatu bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku, berikan hatiku dan jiwaku. Oh, haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh menyembahmu, kami boleh mengagungkan namamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-berkat Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Untuk kemurahan Tuhan yang terus berlimpah atas hidup kami. Tak berkesudahan kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari buat kami. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami semua. Jadikanlah kami sebagai seorang murid. Dan kami bukan saja untuk menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, shalom. Siapa yang sepanjang hari ini diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya sekali lagi? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini tema firman Tuhan saya beri tema hidup sukses bersama Allah. Sesuai dengan semboyan sinode kita ya saudara-saudara ya. Di sini saya tadi baca, apa ini? Successful Bethany Family. Ya, saya percaya setiap kita jadi orang sukses, amin. Amin. Oke. Kita buka Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca bergantian. Ya, Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar Nehemia pada malam hari ini saudara-saudara. Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, bergantian dan seterusnya ya. Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Lalu ayat 3. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita ingin menjadi orang-orang yang sukses dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara-saudara. Ada yang tidak mau sukses?
Kita akan doakan rame-rame pada malam hari ini, saudara-saudara ya. Saya percaya setiap kita ingin menjadi orang yang sukses. Amin. Ya. Dan memang Tuhan juga saudara-saudara merancangkan saudara untuk menjadi orang yang berhasil melaksanakan rencananya. Untuk menjadi orang yang sukses dalam hal melaksanakan rencananya. Nah, salah satu orang yang ditulis di dalam Alkitab yang berhasil melaksanakan rancangan Tuhan adalah Nehemia, saudara-saudara. Nehemia adalah orang yang hidup pada masa pembuangan Babilonia, ya. Tetapi ternyata dia menunjukkan kecemerlangan pribadi sehingga dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Dalam perbandingan sejarah umum, saudara-saudara, ya, Nehemia itu hidup sejaman dengan Siddhartha Gautama di India. Ya. Dia hidup sejaman dengan Buddha Gautama. Dia juga hidup sejaman dengan Confucius di Cina. Dia juga hidup sejaman dengan Socrates di Yunani. Dia juga hidup sejaman dengan Pericles yang membangun sebuah kuil yang terkenal di Athena. Sampai sekarang masih ada, yaitu kuil Parthenon. Ini gambarnya saudara-saudara ya. Nah ini. Ya. Sampai sekarang masih ada. Jadi Nehemia itu orang yang benar-benar ada. Saksi sejarahnya orang-orang seperti ini saudara-saudara. Ya. Nah saudara, pada waktu Nehemia hidup, kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Dan dia ditawan menjadi orang asing di sana. Kemudian kerajaan Babilonia itu dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Dan di kerajaan Media Persia itulah Nehemia diangkat menjadi juru minuman Raja Ahasveros, yaitu raja daripada kerajaan Persia. Tetapi satu kali saudaranya yang bernama Hanani datang kepada dia. Ya. Hanani datang kepada Nehemia dan dia menceritakan kondisi Yerusalem yang luluh lantah, saudara-saudara. Yang hancur, tinggal puing-puingnya, saudara-saudara. Padahal dulu kota Yerusalem itu dipuja dan dipuji oleh berbagai banyak bangsa. Ya kan? Apalagi ketika zaman Daud memerintah, apalagi ketika zaman Salomo memerintah, Yerusalem adalah Yerusalem adalah kota yang banyak dipuja dan dipuji oleh berbagai bangsa, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, sekarang itu menjadi hinaan. Kota Yerusalem menjadi celaan bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan mendengar hal itu, menangislah Nehemia, saudara-saudara. Dan dia punya kerinduan yang besar untuk kembali membangun kota Yerusalem yang sudah hancur, luluh lantah, berkeping-keping, saudara. Nah, dan saudara-saudara, ketika dia punya kerinduan untuk membangun Yerusalem, ya, dan ternyata kerinduannya itu tergenapi, ya, di dalam Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara-saudara, sebesar apapun masalah yang engkau hadapi sekarang, saudara-saudara ya, dengan bantuan Allah, engkau pasti akan meraih kesuksesan. Katakan amin. Ya. Mungkin di antara saudara yang malam hari ini hadir atau yang sedang online di rumah, ya, adakah di antara saudara yang mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami kehidupan yang hancur-hancuran seperti puing-puing Yerusalem ini, saudara-saudara? Mungkin kehidupanmu luluh lantah, ya, seperti tembok Yerusalem ini, dan engkau punya kerinduan untuk membangun kembali kehidupanmu, membangun keluargamu, membangun karirmu, membangun usahamu. Saudara-saudara, mintalah bantuan kepada Allah, maka kesuksesan akan menjadi milik kita bersama. Amin. Nah, pada malam hari ini saudara-saudara, bagaimana supaya kita berhasil atau sukses sama seperti Nehemia? Ada 4 kunci supaya kita bisa sukses bersama Allah. Yang pertama, Nehemia memiliki visi yang besar. Supaya kita sukses, kita harus memiliki visi yang besar. Ya, saudara, sebetulnya Nehemia sudah pada posisi yang aman, yang nyaman, saudara-saudara. Tapi dia tidak mempertahankan status quo-nya itu.
Dia tidak mempertahankan comfort zone-nya, saudara-saudara. Ya kan? Dia sudah enak. Dia sudah jadi, sekalipun dia tawanan, dia sudah punya posisi yang terhormat. Dia menjadi juru minuman atau juru makanan raja, saudara-saudara. Bahkan dia tidur di Puri Susan, di istana. Ya kan? Makan udah enak. Tidur sudah kejamin, saudara-saudara. Ya kan? Dia jadi juru minuman raja. Jadi kalau raja ada dikasih makan, dia yang ngetes duluan, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya ada yang meracuni raja, dia mati duluan, saudara-saudara ya. Tapi pada zaman itu siapa yang berani meracuni raja, ya kan? Dia udah hidup enak, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mendengar berita yang buruk tentang kondisi Yerusalem, muncul kerinduan di dalam hatinya untuk kembali ke Yerusalem, membangun kotanya itu, saudara-saudara. Nah, saudara, orang yang punya visi adalah orang yang bisa melihat apa yang terjadi sekarang dan apa yang sesungguhnya, apa yang seharusnya terjadi. Dan visi sejati itu, saudara-saudara, melahirkan beban, ya, melahirkan passion. Nehemia terbeban untuk kembali ke kotanya, membangun Yerusalem, membangun tembok-tembok yang luluh lantah, ya, membangun kembali Yerusalem, saudara-saudara. Dan melalui visi kita tahu apa yang Tuhan ingini, ya, ingin lakukan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berdampak bagi orang lain, berdampak bagi dunia ini. Saudara, saya perhatikan ya, orang yang sukses selalu punya visi yang besar, saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai visi yang besar, ketika kita mempunyai beban yang besar, ya, hati kita akan berkobar-kobar, saudara-saudara. Dan kemudian mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Saya teringat di Amerika Serikat ada seorang pendeta Atlanta, ya, di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, bernama Martin Luther King Jr. Ini orangnya, saudara-saudara. Ya. Nah, dia punya kerinduan yang dia utarakan berkali-kali di dalam ceramah-ceramahnya, bukan saja di gereja, tapi di luar gereja. Dia ceramah-ceramah dan kata-kata yang terkenal dari Martin Luther King Jr. adalah I have a dream, saudara-saudara. Aku punya visi, aku punya beban. Satu kali orang dikenal bukan karena warna kulit putih, kulit hitam, saudara, putihnya, saudara. Jadi kedudukan kulit hitam sama kulit putih harus sama, ya kan? Dia punya kerinduan, dia punya visi. Satu kali orang dilihat bukan dari warna kulitnya, tetapi dari karakternya, saudara-saudara. Dan kalau Amerika beberapa tahun yang lalu memiliki presiden berkulit hitam yang bernama Barack Obama, saya percaya, saudara-saudara, itu adalah jasa seorang visioner yang bernama Martin Luther King, saudara-saudara. Orang yang sukses selalu memiliki visi yang besar, saudara. Saudara-saudara sekalian, ya, saya percaya seperti Martin Luther King, kalau orang mau sukses harus punya visi ke depan. Ya, artinya apa? Artinya hari ini, hari depan lebih baik daripada hari ini, saudara-saudara. Ya. Dan setelah dia menetapkan goal atau sasaran, dia terus memiliki roh yang menyala-nyala. Dan dia raih visinya itu, saudara-saudara, ya, untuk mencapai hal tersebut. Saya ingat pada tahun 1945, Jepang diluluh lantahkan oleh bom Hiroshima dan Nagasaki, betul? Dan para ahli mengatakan butuh 100 tahun untuk Jepang bisa kembali menjadi negara pada tahun 1945. Kembali semula, saudara-saudara. Tetapi pada tahun 1950, orang-orang Jepang berkumpul bersama-sama di gedung pemerintahan. Dia menetapkan 10 tahun visi ke depan. Orang-orang Jepang tidak mau menyerah dalam keadaan sekalipun negaranya luluh lantah oleh bom atom, saudara-saudara. Mereka menentukan visi ke depan, 10 tahun ke depan, mereka ingin menjadi negara produsen tekstil terbesar seluruh dunia. Dan apa yang terjadi? Tahun 1960, Jepang menjadi produsen tekstil terbesar di dunia. Ya. Tidak di situ juga, saudara. Pada tahun 1960, ya, mereka menetapkan satu sasaran lagi. 10 tahun berikutnya, mereka ingin menjadi negara pengekspor baja nomor 1 di dunia.
Walaupun Jepang tidak memiliki sumber alam baja, saudara-saudara, ya, dia impor dari negara-negara lain. Dan pada tahun 1960, Jepang sampai sekarang menjadi negara pengekspor baja ringan terbesar di dunia. Saudara-saudara, ya, kemudian mereka menetapkan sasaran yang lebih besar lagi. Pada tahun 1970, mereka menetapkan agar negara Jepang menjadi negara yang merajai otomotif. Dan kita tahu sekarang, Yamaha, Honda, Daihatsu, Toyota merajai otomotif seluruh dunia, saudara-saudara. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka punya visi yang besar. Amin. Ya, saudara-saudara, semua karena Jepang di tengah kehancuran, dia memiliki visi yang besar. Jadi orang sukses, saudara-saudara, pasti harus memiliki visi yang besar. Saudara, saya jujur, saya pun dapat visi ketika saya umur 33 tahun, saudara-saudara. Ya, sudah lumayan lah ya. Tapi saya bersyukur, saudara tahu Jack Ma, ya, pendiri Alibaba, orang terkaya, dia mendapat visi dari Tuhan itu umur 40 tahun. Jadi saya ya lebih baik saya dia, saudara-saudara. Ya. Sekarang tanyakan ke dalam diri saudara, apakah sudah punya visi dari Tuhan? Ya. Kalau saudara pengen sukses, milikilah visi yang besar. Katakan amin, saudara-saudara ya. Kalau sampai hari ini saudara belum punya visi, tanyakan sama Tuhan, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika engkau memiliki visi yang besar, kesuksesan akan turun atas hidup kita. Amin. Yang kedua, seperti Nehemia, dia sukses karena dia berdoa kepada Tuhan. Di ayat 4 dari Nehemia pasal 1 dikatakan, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, doa membuat visi kita lebih matang, saudara-saudara. Ada banyak orang yang begitu mendapatkan ide yang brilian, ide yang baik, dia langsung lakukan, saudara-saudara. Akibatnya apa? Akibatnya dia mengalami kegagalan. Ya. Ketika kita mendapatkan ide yang baik, harusnya kita gumuli, saudara-saudara. Ya kan? Kita erami dulu, kita pikir matang-matang, kita doakan kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek pengambilan keputusan kita, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga visi kita lebih matang. Ya. Kalau kita melibatkan Tuhan, kita tahu Tuhan tak terbatas dan kita terbatas. Betul? Ketika kita melibatkan Tuhan yang tak terbatas, maka kehidupan kita yang terbatas menjadi tak terbatas, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu, saudara. Nah, dibutuhkan 4 bulan bagi Nehemia untuk berdoa sungguh-sungguh. Sampai akhirnya dia bisa mengutarakan isi hatinya kepada raja. Ya, dia mohon izin supaya dia bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudara, kalau kita baca ya pada ayat 5 sampai 10 dari Nehemia 1. Ya, Nehemia 1 ya, saya baca buat saudara. Kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah engkau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana.
Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat. Saudara, kalau kita baca pada ayat 5-10 ini ya saudara-saudara ya. Di sini ada doa berbagai unsur ya. Ada berbagai unsur doa yang dipanjatkan oleh Nehemia. Dia mulai dengan pengagungan tadi ya ayat-ayat kelima. Dia mulai pengagungan dan memuji Allah. Lalu kemudian dia mengaku dosa dirinya dan umat Israel. Dia juga berdoa sambil memegang kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Janji Tuhan yang akan memulihkan kalau kita setia kepadanya. Baru kemudian dia mohon kepada Tuhan di ayat 11 dikatakan, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah apa? Hambamu apa? Berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, ini kerinduannya. Dia berdoa supaya apa? Supaya dia berhasil. Saudara ya. Kalau kita bisa sukses, ya, kalau kita punya visi yang besar, tapi jangan lupa kita bisa sukses karena perkenanan Tuhan, betul? Dan perkenanan Tuhan itu kita dapatkan melalui doa, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi setelah dia berdoa? Dia baru minta kepada raja dalam pasal Nehemia pasal 2 ayat 4-5. Ya, Nehemia 2 ayat 4-5. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunannya kembali. Nehemia adalah seorang pemimpin yang dikenal karena doa, saudara. Dia memulai segala sesuatunya dengan doa. Ya, di proses di tengah-tengah pelaksanaan pembangunan, dia terus berdoa. Dia juga mengakhiri dengan doa. Saudara-saudara, saya percaya doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Di awal tahun kemarin kita doa sepakat. Amin, betul? Saya catat tuh ada di rumah catatannya saudara-saudara. Apa saja yang kita doakan, termasuk izin gereja ya toh. Ya, gak lama kita doakan tuh temannya Pak David tiba-tiba mau memfasilitasi izin gereja, ya kan? Gak nyangka kita, saudara-saudara. Tiba-tiba tuh sama Pak David juga kepikir juga enggak ya Pak? Tiba-tiba nongol orangnya. Ya, luar biasa saudara-saudara. Ya, yang gak tahu kemana tiba-tiba kembali, saudara-saudara, puji Tuhan. Ya, ya. Saya percaya saudara-saudara, kekuatan doa itu dahsyat, amin. Tak terpikirkan oleh kita. Ya. Dan saya percaya orang yang sukses senantiasa orang yang sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin saudara-saudara ya. Yang ketiga, kalau kita ingin sukses di dalam kehidupan, belajar dari Nehemia, kita harus melakukan persiapan. Nehemia pasal 2 ayat 7-8. Nehemia pasal 2 ayat 7-8. Di situ dikatakan, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saudara, orang yang berhasil bukan hanya punya visi yang besar, orang yang berhasil bukan hanya punya doa yang sungguh-sungguh, tapi orang yang berhasil juga harus melakukan persiapan-persiapan. Amin. Bukan doa tok, saudara-saudara, tapi ada action. Ya. Harus kita lakukan, yaitu apa? Persiapan, saudara-saudara. Nah, apa yang dilakukan Nehemia sebelum membangun tembok Yerusalem? Dia minta surat izin, saudara-saudara. Ya, tadi dikatakan surat izin. Kalau bahasa sekarang surat sakti lah.
Jadi dia bisa pergi kemana-mana, tidak ada yang menghalangi saudara-saudara. Ya kan? Dia juga mempersiapkan bahan-bahan. Dia minta kayu-kayu, balok-balok tadi dikatakan. Untuk apa? Untuk membangun Yerusalem. Dan untuk membangun rumahnya sendiri saudara-saudara. Yang kedua, yang dia persiapkan bukan hanya izin dan bahan-bahan, tapi dia juga melakukan penyelidikan terhadap keadaan yang ada. Ya, dia selidiki saudara-saudara. Kalau di sekolah teologi dulu di mata kuliah pertumbuhan gereja itu namanya visibility study, ya kan? Betul nggak? Gitu loh. Bisa nggak? Gitu loh. Apa yang bisa nggak kita lakukan gitu loh, ya kan? Bisa nggak hal itu dikerjakan, ya kan? Nah, dalam Nehemia 2 ayat 13 di situ dikatakan, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Di situ dikatakan apa? Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Saudara-saudara, orang yang sukses adalah orang yang bisa meneliti, ya, menyelidiki keadaan sekitarnya. Apakah bisa dikerjakan atau tidak, saudara. Misalnya nih, kalau saudara pengen membangun restoran misalnya kan, ya, habis berdoa harus mempertimbangkan lokasinya, betul? Keadaannya seperti apa? Ya, banyak anak-anak Tuhan berdoa misalnya buka restoran baru, udah panggil hamba-hamba Tuhan, sudah panggil teman-teman gereja, teman-teman persekutuan, ya kan, udah doa habis-habisan, saudara-saudara. Tapi ternyata restorannya nggak laku, saudara-saudara. Ternyata lokasinya nggak pas, ya kan? Di mana mobil nggak bisa berhenti, susah, saudara-saudara. Ya, tempat parkirnya 1 kilometer dari restorannya, ya nggak laku, saudara-saudara. Makanya diperlukan apa? Visibility study, saudara-saudara. Ya, kita harus pintar menyelidiki, ya, menganalisa, saudara-saudara. Lalu yang paling penting adalah persiapan SDM, ya, sumber daya manusia. Nah, apa yang dilakukan Nehemia ketika dia sampai ke Yerusalem? Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ada respon yang positif, saudara-saudara, ketika kita punya niat baik untuk disampaikan. Saudara, betapa pentingnya komunikasi, ya, ya, di dalam sebuah keberhasilan. Kita membangun sebuah tim yang akhirnya meraih kemenangan. Amin, saudara-saudara. Ya, diperlukan SDM, Bapak Ibu Saudara sekalian. Komunikasi didahulukan. Jangan kita jadi lone ranger, saudara-saudara. Gak bisa. Ya. Untuk meraih kesuksesan, kita butuh orang lain. Kita butuh tim, betul? Ya. Nah, saudara-saudara, saya yakin sukses itu terjadi ketika kesiapan kita berjumpa dengan kesempatan dari Tuhan. Amin. Ya. Ada istilah mengatakan if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal dalam berencana, sebenarnya kamu merencanakan untuk gagal dalam hidupmu. Ya, jangan hidup itu mengalir, jangan, saudara-saudara. Tetap ada rencana, betul? Tuhan saja berencana kok, saudara-saudara. Ya, ketika Dia menciptakan langit dan bumi, Dia rencanakan, saudara-saudara. Dia buat konsep, saudara-saudara. Ya. Jadi saya percaya, saudara-saudara, orang sukses itu apa? Ketika kesiapan kita berjumpa dengan kesempatan dari Tuhan. Kesempatan itu Tuhan yang buka, betul? Ya. Jika Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada yang bisa membukanya. Dan sebaliknya, jika Tuhan yang membuka pintu berkat, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya, saudara-saudara. Jadi kesempatan itu dari Tuhan. Tetapi berbahagialah saudara, ketika Tuhan buka pintu kesempatan, engkau siap. Amin.
dan engkau akan meraih kesuksesan, saudara-saudara. Nah, kenapa Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem? Karena dia punya visi yang besar, saudara. Yang kedua, karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kan? Bahkan dikatakan berdoa dan berpuasa. Yang ketiga, dia mempersiapkan dirinya, saudara-saudara. Bukan saja berdoa tok, saudara, tapi dia mempersiapkan dirinya untuk meraih kesuksesan itu. Dan yang keempat, apa yang bisa membuat kita sukses dalam kehidupan ini? Seperti Nehemia, kita harus teguh menghadapi tantangan. Ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem itu, saudara-saudara, banyak musuhnya yang berusaha untuk menggagalkan dalam pembangunan tembok Yerusalem itu. Yaitu siapa? Tobia, ya kan? Sanbalat dan rekan-rekan yang lain, saudara. Tetapi Nehemia bertekad, dia teguh, tetap maju terus, saudara-saudara, untuk membangun tembok itu. Ya. Di dalam Nehemia 2 ayat 10, Nehemia 2 ayat 10, di situ dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Saudara-saudara, selalu ada orang yang iri, selalu ada orang yang dengki kalau kita sukses, betul saudara-saudara? Ya, itu tidak diundang tapi datang. Jadi orang yang iri itu kayak jelangkung, saudara-saudara ya. Pergi tak diantar, pulang tak, ya kan? Gitu. Mereka seringkali datang sama kita, saudara-saudara. Ya. Dan akhirnya apa? Sanbalat dan Tobia ini bukan hanya dengki, bahkan dia melakukan hal-hal yang merusak, saudara-saudara. Dia ingin meruntuhkan tembok Yerusalem yang sudah dibangun oleh Nehemia. Sehingga apa yang akhirnya dilakukan oleh Nehemia, pada Nehemia 4 ayat 16 sampai 17, dikatakan demikian, Nehemia 4 ayat 16 sampai 17, sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Ora et labora. Ya kan? Bukan saja berdoa tapi bekerja, saudara-saudara. Ya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Nehemia. Ketika dia bangun, ya kan, tiba-tiba datang orang yang dengki, dirobohkan. Akhirnya apa? Dia mempersiapkan diri, ada yang membangun, ada yang bawa senjata, ada yang bawa tombak, ya kan? Ada yang bawa batu bata, saudara-saudara. Ya. Sehingga akhirnya apa, saudara-saudara? Akibatnya tuntaslah tembok itu dibangun. Saudara-saudara, saya percaya sukses itu tidak mudah, betul? Ya. Tapi mendatangkan sukacita bila kita berhasil meraihnya. Amin, saudara-saudara. Ingat Thomas Alva Edison? Berapa kali dia mengalami kegagalan? Ada yang ingat? Thomas Alva Edison, penemu bola pijar, saudara-saudara. 10.000 kali, saudara-saudara. Dia teguh, dia ulet, dia lakukan terus, dia tidak pernah menyerah, saudara-saudara. Dan akhirnya apa? Dia menemukan setelah 10.000 kali kegagalan, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan kalau Thomas Alva Edison menyerah, mungkin dunia tidak seindah sekarang, saudara-saudara ya. Kita masih di zaman-zaman dulu, gak ada lampu, gak ada listrik, saudara-saudara. Kenapa? Karena keuletan, karena keteguhan, saudara-saudara. Saudara ingat, kesuksesan memang sulit, tapi hasilnya membuat kita bersukacita, amin. Masih ingat dulu ketika kita belajar sepeda? Berapa kali kita jatuh? Saya terus terang, yang saya ingat nih, saya 2 kali masuk solokan, saudara-saudara. Itu yang saya ingat, saudara-saudara. Ya. Tapi ketika kita bisa mulai naik sepeda, wah sukacitanya luar biasa, amin. Ya. Setelah bisa naik sepeda, lari ke motor, saudara-saudara. Setelah bisa motor, lari ke mobil. Luar biasa, saudara-saudara. Tapi harus jatuh berkali-kali. Oleh karena jatuh kita harus teguh. Amin, saudara-saudara. Kita harus ulet. Jangan pernah menyerah. Ku tak akan menyerah sampai kapanpun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa.
Saudara-saudara, saya percaya orang yang sukses adalah orang yang teguh, orang yang ulet sampai dia meraih apa yang dia inginkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, memang tidak mudah, tapi percayalah, Allah yang membuat berhasil Nehemia adalah Allah yang sama yang akan membuat kita berhasil. Amin. Kalau kita kita punya visi yang besar, kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita juga melakukan persiapan-persiapan, dan akhirnya kita tetap teguh untuk meraih apa yang kita inginkan. Saya percaya saudara-saudara, ketika kita melakukan 4 hal itu, maka kesuksesan akan menjadi milik kita. Siapa yang setuju dengan saya? Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, di mana firman-Mu begitu memberkati kami Tuhan. Kami percaya Engkau juga merancangkan kesuksesan dalam hidup kami, keberhasilan dalam kehidupan kami, saudara-saudara. Tentunya dalam pengenapan rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan bila kami melakukan prinsip firman Tuhan yang kami dengarkan tadi Tuhan, kami percaya kami akan menjadi orang yang sukses. Karena Allah yang membuat sukses Nehemia adalah Allah yang sama yang kami sembah, yang pasti menyukseskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan kita akan angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dan silakan dipersiapkan untuk teman-teman yang untuk doa syafaat. Jadi kita persiapkan, kita angkat pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini kami berdoa bersatu hati untuk berdoa untuk kesejahteraan bagi bangsa Israel. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi umat pilihan-Mu sehingga mereka boleh menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang menjadi pilihan-Mu sehingga setiap orang yang melihat bangsa Israel boleh menyembah bahwa Engkaulah Allah. Tuhan,
Allah yang hidup. Kami juga berdoa bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau tahu saat ini bangsa Indonesia menghadapi pandemi. Biarlah Engkau kuasa-Mu Tuhan mengurapi para pemimpin bangsa kami, baik itu dari pemerintahan pusat maupun di daerah. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka roh takut akan Engkau, dan mereka boleh menyerahkan bangsa ini kepada Engkau. Biarlah melalui pandemi ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kepada kami keamanan bagi di kota tempat kami tinggal. Biarlah Engkau juga mengurapi pemerintahan di kota ini, sehingga kami boleh beribadah menyembah Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat kami tinggal ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesejahteraan lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah melalui kami Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Engkau lah Allah yang hidup, dan kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu, Engkau sudah menanggungnya di kayu salib. Oleh bilur-Mu Tuhan, Engkau beri kesembuhan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, hari ini mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam Engkau. Berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang menghadapi kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan, kesuksesan, rancangan yang terbaik itu ada padamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, Engkau sudah memulihkannya Tuhan. Berdoa juga untuk keharmonisan rumah tangga. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu, pemeliharaanmu senantiasa melimpah. Berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang Engkau izinkan keluar kota, bahkan keluar negeri. Tuhan, biarlah mereka akan ingat bahwa mereka adalah duta besar, mereka adalah anggota kerajaan Allah dimanapun mereka berada. Mereka adalah terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga dimanapun mereka berada mereka boleh menyampaikan Injil kerajaan-Mu. Bukan hanya mereka berwisata saja atau mereka mengurus bisnis mereka, tetapi mereka dimanapun mereka berada, mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mereka menjadi terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang belum bertobat. Kami percaya Tuhan, janji-Mu bahwa satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat, Engkau menjamah setiap keluarga-keluarga yang belum mengenal akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh anggota keluarga dari Gracious Family ini Tuhan, mereka mengalami terang kasih Kristus, mereka akan diselamatkan dan mereka menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan mereka. Mereka bukan lagi anak-anak, tetapi mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Engkau, menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan, sehingga iman, pengharapan dan kasih mereka akan Engkau semakin hari semakin bertambah-tambah. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mereka senantiasa menjaga hidup mereka kudus di hadapan-Mu Tuhan, untuk mereka senantiasa takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka menjaga hidup mereka di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap program-program gereja, biarlah semuanya itu sesuai dengan visi dan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah undur. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau menjamah mereka, Engkau melembutkan hati mereka. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan dan permasalahan, kami percaya Tuhan Kau sanggup menolong mereka. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk membawa mereka kembali mengenal Engkau, untuk membawa mereka kembali Tuhan kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu yang menyertai kami, dan kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang undur pada akhirnya berbalik kembali kepadamu Tuhan, sama seperti anak bungsu yang hilang pada akhirnya datang kembali kepada bapaknya. Demikianlah Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang undur pada akhirnya mereka menyadari bahwa di rumah Bapa, di dalam Engkau Tuhan, ada kebahagiaan, ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk aktivitas gereja sepekannya Bapa, yaitu menara doa, FA masing-masing wilayah, WBI tim besuk,
doa malam terobosan bagi yang jemaatmu yang mempunyai masalah Bapak. Juga doa pagi dan senam lingkungan gereja Bapak. Bapak dalam surga, kami percaya Kau berkati setiap aktivitas gereja ya Bapak. Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama-Mu Bapak, untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa untuk ibadah youth dan juga ibadah anak serta ibadah umum Bapak. Bapak, berkati kami semua Bapak. Tanamkan jiwa takut akan Engkau Bapak dalam setiap hati kami ya Bapak. Untuk anak-anak-Mu dan juga untuk kami semua Bapak. Bimbing kami untuk belajar dan mengerti akan pribadi-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keuangan gereja Bapak. Tuhan, sekiranya Kau cukupkan semua kebutuhan gereja Bapak. Apa yang gereja perlukan, kami percaya Engkau telah sediakan semuanya ya Bapak. Juga untuk izin gereja, kami percaya Bapak. Engkau telah selesaikan semuanya Bapak. Di dalam nama-Mu Bapak kami percaya, tidak ada yang mustahil Bapak. Bapak dalam surga, kami serahkan doa ini dalam nama-Mu Bapak. Bapak dalam surga, sebentar lagi kami kembali ke rumah masing-masing Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapak. Lindungi kami dalam perjalanan ke rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus Bapak kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu ya Bapak. Kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Biar masing-masing kita menerima berkat mengalir dari tata Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Dengan iman kita terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Oleh kasih karunia tergenapi seluruh janji Tuhan satu persatu atas setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap pelayanan. Dan kita melihat kegenapan mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.